إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين والمؤminat athabakum Allah. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini meskipun hujan turun tidak lebat tapi cukup panjang, bahkan sampai detik ini masih hujan, kita masih dimudahkan oleh Allah, diberikan hidayah, taufik dan inayah untuk berangkat dari rumah menuju tempat ini. Semoga perjuangan kita, langkah kita di malam hari ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh. Dan bagi teman-teman yang mungkin di rumah, jamaah yang mungkin tidak sempat datang, akan bisa mengikuti melalui langsung melalui online. Ya, mudah-mudahan niatnya sudah tercatat oleh Allah menjadi amal saleh. Baik Bapak sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang belum kita tuntaskan pada 2 pekan yang lalu. Tercatat ayat 58 sampai dengan ayat ke-60, tapi terhenti sampai ayat yang ke-58. Kita belum tuntaskan sampai ayat 59 dan 60. Maka malam hari ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ayat yang ke-59 dan 60. Bagi yang di rumah silakan bisa buka Al-Qur'annya bersama-sama. Sebelum kita tafsirkan, sebelum mempelajari tafsirnya, terlebih dahulu kita baca 2 ayat tersebut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, yang tentunya mereka orang-orang yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang terbesar yang akan diperoleh, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang pada akhirnya nanti akan bermuara sebagai syarat seseorang itu memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu? Tentu mereka itu adalah orang-orang yang tergolong minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mereka rentetan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran.
itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Wa hadainahu wa jtabainah. Kami berikan hidayah, kami pilih mereka. Lalu tentu orang-orang yang dipilih oleh Allah itu akan mendapatkan prioritas penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di dalam kurun sejarah abrul usur, dalam perkembangannya, maka akan terjadi masa di mana setelah ada kebaikan maka akan berputar ada keburukan. Setelah keburukan akan ada lagi kebaikan, terus berputar hingga pada akhirnya nanti akan datang setelah kesolehan itu menguasai, maka akan datang keburukan. Dan itu tetap akan bersaing dalam kehidupan, baik di dalam diri kita masing-masing maupun di tengah masyarakat yang komunal, di tengah masyarakat yang bergabung, di tengah masyarakat yang berinteraksi. Maka Allah sebutkan, jadi setelah Allah menyebutkan para nabi-nabi yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada masa nanti. Jangan lengah. Ada satu waktu nanti di mana generasi-generasi yang terbaik itu setelah mereka tiada maka akan berubah satu keadaan, dan perubahan itu drastis terjadi. Ini yang kita khawatirkan. Apa itu? Fakhwala fi ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Akan datang generasi setelah mereka, setelah para anbiya, setelah orang-orang yang saleh itu, khalfun, generasi adha'us shalah, yang di dalam terjemahannya mereka meninggalkan salat. Diterjemahkan secara umum, wattaba'us syahwat, mereka mengikuti syahwat, hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan mendapatkan kesengsaraan, akan mendapatkan penyesalan. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kita bacakan ini dalam beberapa catatan kita akan jelaskan nanti, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa khalafa min ba'dihim, akan datang satu masa. Ya. Menurut sebagian besar para ulama, masa itu adalah akhir dari sebuah kehidupan dunia. Bisa termasuk golongan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, di antara tanda-tanda itu apa? Adha'us shalah. Adha'u di dalam pandangan para ulama itu berbeda-beda. Nanti kita akan lihat beberapa dalil-dalil. Ada yang mengatakan adha'us shalah maknaha tarkuha bil kulliyah. Orang meninggalkan sholat sepenuhnya. Semua sholat ditinggalkan. Tidak ada satu di antara sholat yang dilaksanakan. Itu namanya tarkuha bil kulliyah. Semuanya ditinggalkan. Terlepas apakah dia mengingkari kewajiban sholat atau memang dia melalaikan kewajiban sholat. Terlepas. Yang penting dipahami oleh para ulama, tarkuha bil kulliyah. Ini yang pertama. Ada juga yang memahami, ya, kalau tarkuha bil kulliyah ini nanti orang yang meninggalkan sholat secara utuh, secara sempurna, ini berlandaskan kepada dalil hadis Nabi SAW dari riwayat Imam Ahmad dan juga diambil dari Syafi'i. Ada sebuah hadis yang berbunyi bainal 'abdi wa bainasy syirki tarkus shalah, yang memisahkan antara seorang hamba dengan orang-orang musyrik itu adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Jadi secara bahasa, orang yang meninggalkan sholat yang ketika dipahami tarkuha bil kulliyah ini berarti tergolong syirik. Kalau syirik berarti musyrik, berarti kafir. Sudah sama tuh dua-duanya. Maka kafir Quraisy itu disebut musyrik karena menyembah berhala. Syirik itu bukan hanya dipahami menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi amaliyah-amaliyahnya juga.
Hadis Nabi yang lain juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kami dan di antara mereka itu adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat itu faqad kafar, maka otomatis sudah disebut kafir. Kalau dipahami meninggalkan atau sholat ini artinya tarakaha bil kulliyah, meninggalkan seutuhnya, meninggalkan seluruhnya. Imam Auza'i memahami bahwa yang disebut dengan adha'us shalah itu adalah adha'ul mawaqit, adha'ul mawaqit, dia meninggalkan waktu-waktunya. Mawaqit itu berarti setiap sholat itu punya waktu. Bisa jadi dipahami mawaqit berarti semua waktu itu ditinggalkan. Apa penyebabnya? Tidak mengingkarinya, tapi melalaikan. Maka dikatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lau kana tarakan kana kufran. Kalau seandainya dia meninggalkan itu dengan sengaja, maka dia disebut juga kafir. Dan ini dalil-dalilnya. Ibnu Mas'ud memahami makna adha'us shalah itu sebagai adamul muhafadzah 'ala shalawat al-khams wa yuktabu minal ghafilin. Adapun menurut Ibnu Mas'ud adalah mereka orang-orang yang tidak menjaga waktu-waktu salat itu, sehingga mereka tergolong minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Artinya secara umum orang-orang yang meninggalkan salat itu tentu tidak diberikan kemuliaan oleh Allah, tidak disanjung, bahkan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya kenapa kemudian Allah menyebutkan bahwa yang pertama disebutkan itu adalah adha'us shalah, tidak menyebutkan yang lain? Menurut beberapa penafsiran, karena memang salat itu adalah imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali bakal dihisab oleh Allah nanti dari amal-amal manusia itu adalah salat. Idza saluhat saluhat sa'iru amalihi wa idza fasadat fasadat sa'iru amalihi. Kalau salatnya baik, maka urutan-urutan kehidupannya juga bakal baik. Amal perbuatannya juga bakal baik. Kalau rusak sholatnya, rusak juga amalnya. Maka banyak orang yang meneliti, ternyata sholat itu bukan hanya dampaknya untuk urusan akhirat, tapi juga untuk kehidupan dunia. Orang yang disiplin di dalam sholat, maka kehidupan hariannya pun akan disiplin. Itu sudah jaminan. Lihat aja. Bagaimana mungkin orang tidak disiplin, Pak? Kalau 5 waktu itu kita sudah dilatih tepat waktu. Sehari semalam 5 waktu sholatnya, belum lagi ditambah dengan qabliyah dan ba'diyahnya. Kalau kita betul-betul memahami makna dari sholat itu bukan hanya pelaksanaannya, tapi juga cenderung memahami makna dari waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah, maka saya yakin, dan ini sudah jaminan Nabi SAW, shaluhat sa'iru amali, semua perbuatannya bakal baik. Bukan hanya amalnya saja yang akan baik, kehidupannya juga akan baik. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah juga akan memprioritaskan manusia tersebut. Jadi jaminan. Jadi kalau alasannya kenapa itu sholat itu diutamakan, disebutkan karena kalau masyarakat itu sudah tidak lagi cenderung untuk memperhatikan sholatnya, maka hancur masyarakat itu. Urusannya. Terlepas dari apakah itu karena keingkarannya terhadap sholat
atau karena kelalaiannya terhadap sholat. Dua-duanya mirip, hanya saja hasilnya yang berbeda. Kalau ingkar terhadap sholat dan meninggalkan secara utuh seluruhnya, kafir, musyrik. Kalau meninggalkan sholat karena kelalaian atau sholat tapi lalai, maka mereka fasik, pelaku dosa besar. Minimal orang yang tidak sholat itu menjadi pelaku dosa besar, minimal. Kalaupun ingin rendah, tidak dikatakan kafir atau musyrik. Artinya gak ada untungnya meninggalkan sholat itu, baik urusan dunianya maupun urusan akhirat. Lalu kenapa sholat itu kemudian diwajibkan oleh Allah? Kenapa sholat itu disebutkan? Karena tadi alasannya bahwa pertama, karena sholat itu adalah rukun Islam. Rukun Islam, bahasanya kalau rukun itu artinya tiang. Kalau tiang Islam itu, anggap aja analogi kita sama rumah. Rumah itu punya 4 tiang. Kalau satu di antara tiangnya roboh, maka sudah bisa dibayangkan bangunan itu tidak akan bisa bertahan lama, atau bahkan akan roboh sebelumnya, karena sudah dihitung. Jadi tiang di dalam satu bangunan itu kan ada 5. Itulah yang disebut dengan bunyan Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas dasar 5 tiang itu. Arkanul Islam. Apa itu pertama? Syahadat. Yang kedua ya sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima naik. Amaliyah itu kalau salah satu ditinggalkan atau kita tidak yakini bahwa itu menjadi sebuah kewajiban, lakukan kafar, maka keluar dari keislaman. Tapi bahasanya kalau kita tinggalkan satu dari tiang itu lalu kita tidak amalkan, aku dapat pasti tidak ada satu bangunan yang bisa kokoh kalau satu di antara tiangnya itu hancur. Terlebih ketika disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Amuduhu as-salat, ra'sul amri al-Islam." Pokoknya perkara itu Islam. Jadi Islam dulu nih. Lalu kemudian yang kedua, wa'uduhu, tiangnya itu as-salat. Lalu kemudian yang ketiga, wa darwatu sanamihi al-jihad, dan punduknya itu adalah al-jihad. Jadi kalau ingin mulia, diantaranya adalah selain menjadi seorang muslim itu adalah 2 hal yang perlu diperhatikan, as-salat wal jihad. Makna jihad itu bukan hanya dipahami keluar bawa senjata berperang. Karena ada masanya orang tidak memiliki musuh untuk berperang. Tapi jihad di sini adalah badlul wus'i, mengeluarkan seluruh tenaga, apapun yang kita bisa lakukan. Maka firman Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah engkau baik dengan jiwa maupun dengan harta. Jadi yang disebut dengan jihad itu ya bisa jihad ilmu. Bagaimana dengan jihad ilmu? Ya kita ajarkan ilmu, mencerdaskan orang, melahirkan satu peradaban. Bagaimana kemudian orang berjihad dengan harta, yang mengeluarkan harta untuk bersedekah dimanapun. Bagaimana kemudian berjuang dengan jiwa yang berperang di jalan Allah sehingga kemudian mati, wafat menjadi seorang syuhada, wafat di jalan Allah. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat disebutkan ini karena memang ini pokok betul, fondasi dari sebuah masyarakat itu, beradab atau tidak beradabnya bagi kaum muslimin itu ada pada salat. Maka hari ini kita bisa saksikan, bahkan bisa jadi kita masuk di dalam kategori itu. Kalaupun kita tidak meninggalkan secara utuh, bisa jadi di tengah masyarakat kita ada yang mengaku diri muslim tapi masih meninggalkan sholat. Dari 5 waktu mungkin masih ada yang tertinggal 2, 3. Dan bagi siapapun yang meninggalkan itu kadang mohon maaf karena kurangnya iman, sehingga mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka tinggalkan itu adalah sesuatu yang berharga bagi hidupnya, bagi imannya. Jadi orang ninggalin sholat itu sudah biasa, bahkan sudah lumrah. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang neraka itu jadi guyonan. Gak apa, kalau tahu aja. Orang kalau sudah bercanda dengan urusan agama itu jadi masalah. Mendingan
mendingan tidak ngomong kalau nggak tahu ilmunya, mendingan diam kalau nggak tahu ilmunya, daripada kebablasan, kelewatan, sehingga kita nanti akan terkena imbas dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita sampaikan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sampaikan bahwa salat itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Salat sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Banyak buku-buku yang melahirkan karya-karya, dan itu semua rujukannya adalah tentang salat. Entah dari sisi medisnya, orang meneliti salat itu ada sisi medisnya. Apa itu? Gimnastik. Jadi gerakan-gerakan sholat itu adalah gerakan senam yang terbaik. Tuh. Jadi dari satu poin itu akan mengeluarkan banyak karya para ulama. Jadi sudah tidak lagi orang membahas tentang kewajibannya, karena orang sudah paham bahwa sholat itu wajib. Tapi diteliti lagi. Maka kalau kita merenung betul-betul bahwa apa yang Allah desain untuk kita, sebuah kewajiban yang Allah berikan buat kita itu sebenarnya bukan hanya dimensinya untuk ukhrawi saja, bukan hanya keuntungan kita untuk akhirat saja, tapi Allah akan memberikan keuntungan bagi kita untuk dunianya, dunia wal akhirat. Puasa ada nggak keuntungan buat dunia? Ya iya, kalau urusan akhirat jangan tanya dah. Kalau orang berpuasa nanti di akhirat punya pintu sendiri namanya royan, dan orang yang masuk dari surga itu hanya melewati pintu itu hanya orang-orang berpuasa. Kalau orang berpuasa masuk ditutup pintu itu karena tidak layak buat orang lain. Ya jelas. Orang-orang yang berpuasa maka sesungguhnya Allah akan jadikan mereka orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Allah untuk diberikan jalan keluar hidupnya, diberikan keuntungan dunianya. Kalau berbicara maka puasa bukan hanya masuk surga maknanya, dan itulah desainnya Allah, berbeda dengan desainnya manusia. Kalau desainnya manusia itu mesti banyak kekurangannya. Maka ketika kita mengamalkan satu amalan-amalan saleh, maka pikirkan bahasanya kalau sudah itu menjadi perintah Allah dan itu sudah menjadi perintah Rasul dan ajakan Rasul, yang pertama mesti tertanam dalam diri kita itu adalah yakin bahwa itu adalah benar. Urusan sampai apa enggak sampai alat berpikir kita itu proses untuk sampai di situ. Jangan sampai hukum Allah dengan seenaknya itu kita wajibkan dia untuk ikut pola pikir kita, karena udah kebelikan begitu. Jadi hukum Allah dijadikan harus ikut cara berpikir dia. Mestinya cara berpikir kita itu adalah mengikuti apa yang kemudian diajarkan, meskipun tidak membuka ruang-ruang untuk melakukan eksplorasi, mencari dan lain sebagainya. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi keyakinan itu ada pada mana? La raiba fi, ketika kita yakini bahwa apa yang Allah perintahkan itu adalah benar, itu menjadi start point yang paling penting dalam kehidupan beragama ini. Dan yakinannya udah. Nanti proses berjalan dah. Kita mulai pelajari hukumnya. Untuk apa tujuannya? Untuk memperkuat keimanan dan keyakinan kita. Lah kalau dari awal sudah kita tolak, susah ketemunya. Nah ini penting. Maka sholat itu sekali lagi yang saya sampaikan bahwa Allah juga mendesain sholat itu bukan hanya untuk akhirat saja, tapi sholat itu juga untuk kehidupan dunia. Apa kehidupan dunia? Banyak sekali karya-karya ilmiah menentukan itu. Ada orang yang mengatakan bahwa kedisiplinan hidup manusia itu dilihat dari sholat. Disiplin itu buah dari sholat. Nah, kemudian kerendahan hati seseorang itu juga berpengaruh dari sholat. Ketundukan dan kepatuhan seseorang itu juga sholat. Khudu, manusia itu tenang hidupnya, gak gerabak gerubuk, itu juga bisa dilihat dari sholat. Orang kalau sudah biasa khusyuk di dalam sholat, Allahu Akbar, dia punya tumanina. Allahu Akbar, dia punya tumanina. Sampai salam dia punya tumanina. 5 kali kita dilatih yang wajib untuk tetap khusyuk. Maka bagaimana pengaruhnya? Luar biasa. Tidak kita bayangkan Pak kehidupan itu. Hanya saja saat ini bisa jadi sholat itu tetap dilakukan, akan tetapi sholat itu ternyata tidak mampu mencegah seseorang untuk berbuat
keburukan. Masalahnya bukan di sholat itu, tapi orang yang sholat. Berarti orang yang sholat itu belum tahu, belum berkualitas sholatnya. Orang yang sholat itu belum paham makna sholatnya. Orang yang sholat itu belum memahami syarat dan rukun yang ada di dalam sholat. Nah, kalau dia paham betul tentang makna sholat, tidak mungkin dan mustahil Allah itu memerintahkan sesuatu kepada manusia untuk menjerumuskan manusia. Enggak, itu mustahil. Itu gak bakal pernah terjadi. Nah, karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah sampaikan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari kitab-kitab itu. Wa aqimis shalah, dirikan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah sampaikan, bacakan hai Muhammad apa itu wa aqimis shalah, perintahkan untuk mendirikan salat. Maka ini salah satu dalil bahwa salat itu wajib. Lalu innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang salat kalau khusyuk, Pak, salat kalau khusyuk, benar-benar khusyuk menghadap kepada Allah. Lalu ketika salat itu betul-betul kita merasakan Allah itu melihat kita. Ketika kita salat itu kita merasa bahwa kita melihat Allah, maka saya yakin, seyakin-yakinnya kejujuran itu akan timbul dalam diri manusia. Maka orang yang sudah bisa jujur kepada Allah, sudah bisa dipastikan dia akan jujur kepada makhluknya Allah. Dan kita dilatih di dalam sholat jujur. Kalau di dalam sholat kita lupa dan orang lain tidak tahu kalau kita lupa, maka apa yang harus kita lakukan bentuk kejujuran kita? Sujud sahwi. Biarin orang gak tahu ini. Ini kan gampangnya begitu, Pak. Ketika kita sholat kurang satu rakaat, memang orang tahu. Orang kan menghitung sholat kita, yang tahu sholat kita ya kita. Nah disitulah bentuk kejujuran, yang mau nambah satu, apa mau diselesaikan aja. Makanya kata itu, ya, gak ada yang tahu ini. Orang tahunya kita assalamualaikum selesai sholat. Lah nggak bisa, sholat itu butuh kejujuran di situ. Ada orang yang kentut tapi gak bunyi, tapi bau. Gak bunyi, bau. Orang nggak tahu siapa yang kentut kan? Dalam ruangan dan AC kok. Butuh kejujuran nggak bisa? Bisa jadi kita nggak mau ngaku, orang nggak ada yang tahu. Nah ini problem sebenarnya. Maka banyak efek-efek positif yang dilahirkan dari sholat itu. Maka termasuk peradaban sebuah umat, kejayaan umat itu juga akan betul-betul dipengaruhi oleh bagaimana seseorang itu menjaga sholatnya. Maka tadi kita sampaikan bahwa sholat yang sudah disampaikan ini fakhalafa min ba'di adha'us sholat. Jadi ada orang-orang nanti akan lahir, dan itu berarti kan Allah sudah tahu betul kejadian itu. Fakhalafa min ba'dihim, maka setelah mereka itu akan datang satu masa di mana mereka akan meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Maka di dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan wala sholatihim daimun. Lalu kemudian juga di dalam ayat surah Al-Ma'un ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun. Itu beberapa dalil Al-Quran. Jadi hati-hati. Jadi bukan hanya meninggalkan sholat, tapi melalaikan sholat juga termasuk dalam kitab ayat ini. Karena kalau sudah melalaikan sholat itu sama, bisa jadi itu menjadi efek bagian dari kesulitan kehidupan itu juga disebabkan karena itu. Meskipun banyak faktor-faktor yang membuat kehidupan kita menjadi sulit. Kalau panggilan Allah kita tidak penuhi, padahal Allah sudah memanggil kita hayya 'alal falah. Apa artinya orang al-falah? Mau jadi pemenang gak? Mau jadi orang yang beruntung gak? Dan bagaimana caranya kalau kita beruntung? Datang penuhi panggilanku, kata Allah. Dan kalau kalian tidak membangun hubungan baik denganku, lalu bagaimana mungkin aku akan memberikan keistimewaan kepada engkau?
Tapi orang yang menyebut Allah, orang yang mengikat hubungan dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, kalaupun Allah tidak berikan rizki yang banyak kepadanya, paling tidak seseorang itu akan diberikan ketenangan dalam hidup. Ini kuncinya, Pak. Ini yang pertama, terkait dengan as-salat, terkait dengan melaksanakan ibadah salat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang Allah sampaikan, wattaba'u syahawat. Wattaba'u syahawat, orang-orang yang mengikuti syahwatnya, yang tunduk terhadap hawa nafsunya. Maka berbicara tentang syahwat, hawa nafsu, itu kan sesungguhnya maknanya kecintaan terhadap sesuatu, hingga pada akhirnya kecintaan itu melampaui batas. Kalau di dalam syariat melampaui batas syariat, itu namanya syahwat. Syahwat itu berarti hawa nafsu. Kalau nafsu saja itu berbeda maknanya. Kalau nafsu itu ya keinginan. Kalau keinginan itu ada positifnya. Keinginan kan, la amaratun bis-inna nafsa la amaratun bis-su. Tapi kalau sudah hawa, syahwat itu konotasinya negatif, identik dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau nafsu itu masih kemungkinan besar untuk bermakna baik. Nafsu makan, nah kalau kagak ada nafsu susah juga kita. Nafsu makan, nafsu apa lagi? Nafsu belanja. Ya nafsu makan, ya nafsu semua lah. Sama istri udah ada nafsu nggak? Ya, kalau punya nafsu gimana? Tuh, yang penting bukan nafsu sama istri orang. Ini masalah ini. Itu nafsu masuk syahwat. Itu makanya kalau sudah begitu nanti masuk syahwat. Kenapa? Konotasinya negatif. Jadi Bapak sekalian, terkait dengan syahwat, ini hawa nafsu. Maka identik dengan nafsu la'amaratun bisu, ngajak sama keburukan. Maka nafsu dalam Al-Quran itu banyak. Ada nafsu lawwamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu la'amaratun bisu. Nafsu yang paling baik itu adalah nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena nafsu yang mutmainnah itu tenang, dan jiwa yang tenang, hati yang tenang, diri yang tenang itu tidak terlepas dari kedekatannya dengan Allah Subhanahu. Maka orang yang seperti itu yang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Kembali. Ada nafsul khabisah yang di dalam hadis. Nafsul khabisah itu adalah nafsu yang jelek, yang buruk, yang ketika dipanggil oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, lalu kemudian dipanggil nafsu itu, ya nafsul khabisah, ukhruji ila la'natillahi wa ghadabi. Keluar engkau dari raga itu menuju laknat Allah dan kemurkaan Allah. Maka beda antara nafsul mutmainnah dengan nafsul khabisah, itu beda. Kalau nafsul mutmainnah itu pengen keluar cepat, itulah orang-orang yang baik, yang ketika dicabut dia akan mudah keluarnya dengan begitu. Meskipun setiap orang yang sakaratul maut dan dicabut nyawanya tetap semuanya merasakan sakit. Sampai seorang sahabat pernah ditanya bagaimana gambaran orang-orang yang sakaratul maut itu ketika dicabut nyawanya, seperti orang disayat 70 kali sayat pedang. Sakit, Pak. Ada yang mengatakan seperti ada yang kemudian diletakkan di tepung ketika diangkat, atau kemudian diletakkan di duri saat kemudian rasa sakitnya terjadi. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri saja ketika sakaratul maut dan meninggal dunia kan araqul jabin, keringat beliau. Sampai Fatimah pun menangis saat itu melihat Nabi SAW. Penderitaan Nabi saat itu, demam tinggi beliau. Dan sampai di dekat beliau itu ada tempat air yang ketika beliau panas, beliau celupkan tangannya, beliau usap. Sampai kata Fatimah, ya Allah, hilangkan penderitaan ayahku ini. Tapi kata Nabi SAW, wahai Fatimah, ini penderitaan terakhir, dan
setelah ini tidak akan pernah ada penderitaan. Masih nangis juga Fatimah melihat ayahnya meninggal dunia. Maka dibisikkanlah Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya engkau akan menyusulku pertama kali sepeninggalku. Baru dia tersentuh. Awalnya ya Allah, melihat ayahnya seperti itu Nabi. Dan kita Nabi bakal mustahil kan. Saya katakan tadi kemarin, dan Nabi bersyuhada jauh lah. Siddiqin, orang-orang jujur dan beragamannya, kayaknya kita masih 50-50 juga enggak ya. As-salihin baru mulai belajar, belum sampai. Nah artinya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka itu yang terjadi mutmainnah akan dipanggil dengan begitu. Tapi khabisah itu luar biasa, dipanggil ruh itu enggak mau keluar karena panggilannya berbeda. Ya ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila la'natillahi wa ghadabihi. Keluar engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah, laknat Allah. Maka roh itu nggak mau keluar dari tubuh manusia itu sampai harus dipaksa kalau kita mandi. Kalau kita susah keluar sesuatu kan tarik, ngumpat di mana lo? Ambil, sakit kita ambil. Nah, kembali kita sampaikan. Maka wattaba'us syahwat, mengikuti syahwat. Yang di dalam ayat ini kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ungkapan ketika Abu Syihab pernah berkata, pernah Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir yang kemudian saya catat. Ibnu Katsir kemudian menyebutkan bahwa Nabi Daud alaihi salatu wassalam pernah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Daud, wahai Nabi Daud, wahai Daud, hadir wa anzir ashabaka akal syahwat. Kasih nasihat, kasih peringatan kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman, kepada umat-umat, bagi orang-orang yang tunduk kepada syahwatnya. Kenapa? Fainal qulub al-mu'allaqata bi syahwatid dunya uquluha 'ana mahjubah. Karena orang yang hatinya itu tergadaikan, terikat oleh syahwat dunianya, maka akalnya itu akan. Jadi akal itu tertutup bukan hanya minum-minuman keras. Jadi akal itu akan rusak, akal itu akan tertutup kalau syahwat-syahwatnya itu lebih cenderung kepada syahwat dunia. Maka kata Nabi Daud, wahai sahabat-sahabat, hindari, jangan sampai engkau terkena. Jangan sampai syahwat, nafsu, angkara murka itu mengikat dirimu sehingga engkau mencintai yang tidak layak engkau cintai. Mencintai dunia, cinta terhadap dunia boleh atau tidak? Boleh. Tapi berlebihan cinta terhadap dunia itu yang tidak proporsional. Kalau orang sudah mencintai sesuatu selain Allah, melebihi cintanya kepada Allah, ini musibah. Petaka. Dan ini adalah fitnah dunia, fitnah agama. Maka uquluha anni mahjubah, akan tertutup akalnya. Wa inna ahwana ma asna'u bil 'abdi min 'abidi idza asara sahwatan min sahwatihi an uharrimahu ta'ati. Dan yang paling mudah bagiku untuk aku jadikan mereka orang-orang itu yang terikut dengan syahwatnya itu adalah an uharrimahu ta'ati. Aku haramkan baginya ketaatan kepadaku. Jadi kecintaan orang terhadap dunianya, kecintaan orang terhadap selain Allah itu akan memperdayakan manusia itu sehingga semakin jauh dari ketaatan kepada. Maka kalau urusan syahwat itu seperti ini bentuknya. Nah karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan kembali bahwa meskipun ini ayat terkait dengan kehidupan akhir zaman, namun yang perlu untuk kita pahami bahwa akibat dari seseorang mengikuti hawa nafsunya itu adalah kesengsaraan, bukan hanya dunia tapi juga kesengsaraan akhirat. Syahwat itu enaknya sejam,
orang yang menyembunyikan keburukan dan kesalahan itu tersiksa. Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta yattali 'alaihi an-nas. Namanya dosa itu adalah yang mengalir dalam diri kita, lalu kemudian kita enggak mau orang lain tahu. Maka ketika keburukan itu disembunyikan dalam diri kita, itu sulit untuk bisa hilang. Kecuali ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah dengan taubat kepada Allah, maka Allah akan jadikan ketenangan bagi kehidupan kita. Maka awrathu zamanan tawila. Jadi berapa banyak mengikuti nafsu satu saatan awrathu huznan tawila, akan menyisakan penyesalan yang kesedihan yang berkepanjangan. Nah, karena itu hawa nafsu itu jelas. Kalau kita sudah memahami bahwa kecintaan terhadap sesuatu yang sampai melebihi hukum syariat, maka apa yang terjadi? Tidak lain kecuali hawa nafsu itu akan mengajak kepada kesesatan. Maka Allah sampaikan dalam surah Al-An'am 119. Apa yang Allah sampaikan? Wa inna katsiran liyudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilmin. Dan kebanyakan dari mereka itu akan mengikuti syahwatnya, disesatkan oleh syahwatnya bighairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, salah satu penyebab orang mengikuti syahwatnya itu adalah karena nggak punya ilmu atau kurang ilmunya. Masalah. Nah, kembali kita sampaikan ma'asyiral muslimin, Rasulullah pernah menyampaikan. Sampai-sampai Nabi berpesan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyatakan dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, beliau mengatakan ada 3 hal yang dapat menghancurkan manusia. Kalau 3 hal ini ada dalam diri manusia, maka manusia akan hancur. Yang pertama, syuhud muqa, kikir, pelit, bin medit. Ini problem masalah hidup manusia. Kalau sudah ada penyakit ini, siap-siap untuk hancur. Karena nggak ada sejarahnya orang kikir, pelit, medit itu hidupnya akan tentram. Yang kedua, yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang kedua adalah hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Jadi diikuti apa yang diinginkan hawa nafsu, diikuti. Kemudian yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsi, orang yang ujub, bangga terhadap dirinya sendiri. Ini sumber kehancuran manusia tuh. Orang kalau ujub sama dirinya sendiri, siap-siap aja hancur. Jangan harus untuk dipanggil orang kuliah. Karena label kuliah itu orang yang memberikan, bukan kita yang meminta. Biarin gua kagak dipanggil Pak Haji Oga memang. Panggil namanya Oga, panggil namanya Oga, panggil ketiga Pak Haji Sa'anu baru nengok. Ini penyakit. Kalau kita sudah haus terhadap pujian, pengen dipuji oleh orang lain, itu penyakit besar bagi kehidupan manusia. Ujub terhadap diri itu, kata para ulama, ajabur rajuli bi nafsihi adwan fi aqlihi. Ujub orang pada dirinya itu menandakan lemah akalnya. Kalau bahasa gampangnya sinting, bahasa kasarnya gila. Orang kurang akal, lagi ngacak-ngacak yang ngomong sendiri, ya Allah benar-benar gue udah pernah 70 tapi masih hitam-hitam ganteng juga itu. Ujub terhadap diri sendiri ini pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Jadi salah satunya adalah muttaba. Ingat bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam hidup ini nggak akan mungkin masuk surga. Kenapa? Karena Rasul menyatakan huffatin naru, surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan neraka itu diliputi oleh sesuatu yang diinginkan. Bisa dipahami? Sekali lagi, kalau orang pengen masuk neraka, kira-kira ketika hidup itu yang kagak enak apa yang enak-enak? Ini Rasul yang ngomong. Jadi kalau orang mau masuk neraka, lakukan yang enak-enak aja. Kagak sholat, enak gak?
di rumah aja. Sholat subuh orang berangkat pagi-pagi dingin, dia masih berselimut dengan kain tebalnya. Asik, enak dilihatnya. Maka semua yang enak-enak itu lagu Roma, yang enak-enak diharamkan. Jadi kata Rasulullah SAW, ternyata khutfatin nar. Jadi neraka itu diliputi oleh sesuatu yang enak. Zina, bagi orang yang pelaku zina nikmat, ganti-ganti. Kata dia, ganti. Bagi orang yang mencuri enak. Bagi korupsi enak kalau kagak ketangkap. Ya kan duitnya nambah, enak semua. Tapi kalau mau masuk surga mesti sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau mau masuk surga rajin ngaji, duduk ceramah, dengerin ceramah. Kadang diomelin sama ustaz, padahal kagak tujuannya ngomelin, sebenarnya emang betul begitu ayatnya. Nyindir gua ustaz, nyindir gua. Emang Allah yang nyindir, bukan ustaznya yang nyindir, emang ayatnya begitu. Jadi apa yang diinginkan ibadah, makanya saya katakan ngaji, ibadah, sholat, baca Al-Quran itu gak mudah untuk bisa kita lakukan. Sedekah itu gak mudah, haji itu gak mudah. Meskipun orang memiliki harta tapi belum tentu bisa berangkat. Kenapa? Karena butuh pengorbanan, butuh keyakinan dan butuh keikhlasan. Berangkat haji itu bukan hanya harta, tapi jiwa. Bahkan bisa jadi ada orang kaya, kalau memang ada hukumnya boleh haji hanya titip duit saja, orang lebih baik titip duit. Karena kesono panas, berhempit-hempitan, kamar mandinya nggak seenak di rumah, kecuali di hotel-hotel mewah. Lah orang haji kan tetap mesti di Arafah. Lah di Arafah kamar mandinya antri tanya mandi. Ya kebelet aja tunggu, gak bisa kita saling marah emang begitu kamar mandinya. Panas, Masya Allah. Jangan bayangkan dah. Tapi inilah yang kemudian seperti ngaji contohnya. Sering saya baca ngaji itu ringan apa berat? Berat, pegel. Jujur, lama duduk pegel. Lah buktinya kadang kaki kanan naik, kaki kiri selonjoran, kirinya naik, kanan selonjoran. Kadang badan musut-musut di tembok, biasa. Kadang kepala ke bawah dikit 2 kali naik lagi. Ini sebenarnya ini bukti bahwa ternyata melakukan kebaikan untuk masuk surga itu gak mudah. Dan itulah perniagaan Allah. Kata Rasulullah, perniagaan itu mahal kata Allah, dan perniagaan itu adalah surga. Dan barang siapa yang ingin masuk surga, hal adullukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, ala tijaratin tunjikum min adabin alim, maukah aku kabarkan kepada kalian perniagaan yang akan mampu menyelamatkan kalian dari api neraka. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. 4 hal. Dari khairul lakum. Apa itu yang pertama? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Yang kedua, berjuang dengan jiwa dan hartamu, baru kau bisa dapat ini. Ya kalau orang mau masuk surga itu begitu. Semua amalan-amalan kita berat, dan ternyata rasa berat itulah yang Allah akan gantikan kelak. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan itu akan mendapatkan kenikmatan tiada tara di akhirat nanti. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian setelah itu Allah sampaikan ayat terakhir. Illal ladzina amanu illa man taba. Ya. Tapi meskipun berapapun dosa yang dilakukan oleh manusia, meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah, tapi ternyata Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Gak ada waktu yang terlambat bagi kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah itu Maha luas karunia-Nya kepada kita semua. Lalu kenapa kita sia-siakan kesempatan itu untuk kembali kepada Allah? Jangan pernah berpikir tentang dosa kita. Karena siapapun yang berdosa itu punya hak untuk mendapatkan kebaikan. Dan itulah yang Allah
bagi orang yang berdosa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Bahkan orang yang masuk surga pun adalah orang yang memiliki dosa. Jadi jangan dianggap orang masuk surga nggak punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang-orang kullu bani, setiap anak Adam itu bersalah, dan setiap orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi penghuni surga itu juga pelaku dosa, tapi dosa yang dilakukan itu kemudian bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Ingat, jangan pernah menghitung-hitung, menganggap dan menyamakan Allah dengan manusia. Kalau mungkin manusia punya dendam, kesumat, 7 turunan gak maaf-maafin, tapi Allah kagak. Beda. Banyak kemudian orang yang memiliki kesalahan dan taubat kepada Allah diterima apa enggak? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kasus-kasus. Karena menghitung dosa itu bukan urusan kita. Bukan urusan. Sama dengan melakukan amal juga bukan urusan kita untuk menghitung amal kita. Jadi hari faqul ya'malu fasayyarallahu a'malakum. Kerja aja udah, amal sajalah, biarin Allah yang mencatat amal-amal itu. Tapi yang penting watbi'us sayyi'atal hasanah, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Itu tugas kita. Man taba illa man taba. Orang akan ampuni. Allah akan ampuni dosa-dosa itu. Wa amana, lalu kemudian beriman kepada Allah dengan benar. Dan ternyata taubat itu bisa diterima oleh Allah dengan bukti nyata. Apa bukti nyatanya? Wa amila shalihan, yaitu berbuat kebajikan. Kebaikan. Lalu apa dikatakan? Ulaika yadkhulul jannah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan masuk surga. Dan sampai Allah sebutkan di dalam ayat terakhirnya, wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak akan pernah dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dalil yang belum saya sampaikan. Jadi ketika orang-orang kemudian tidak mau melaksanakan sholat yang di awal tadi, itu hukumannya bukan hanya dunia tapi juga untuk urusan akhirat. Karena ada satu neraka, yang neraka itu memang letaknya orang-orang yang tidak sholat. Itu disebut dengan neraka Saqar. Maka di dalam satu ayat Allah sampaikan dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44. Allah sampaikan, masalakakum fi saqar. Orang kafir nanya sama orang itu, ngapain kamu di sini? Jadi terjadi dialog. Apa katanya? Lam naku minal musallin, kami ketika hidup enggak sholat. Wa lam naku nut'imul miskin, kami enggak kasih makan sama orang-orang miskin. Miskin terlantar, kami sanggup tapi kami tidak biarkan, kami tidak berikan hak-hak mereka. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, lalu kami duduk membicarakan sesuatu yang batil. Kebatilan itu termasuk membicarakan tentang urusan agama yang kita nggak paham kandungannya, yang kita nggak paham kelanjutannya. Kalau saya sampaikan di awal sebagai penutup kajian ini, kalau kita belum paham tentang satu ilmu, maka jangan terlalu banyak berbicara tentang ilmu itu kalau kita belum paham betul. Ada urusan tentang jenggot, boleh apa tidak boleh. Rasul berjenggot. Syama'il Imam Tirmidzi tertulis sahabat sama Nabi berjenggot. Bahkan sampai Nabi perintahkan kepada kita, ufu al-lihya, pelihara jenggotmu. Sampai para ulama, sampai Imam Syafi'i pun mengatakan hal yang sama. Memotong jenggot itu paling tidak hukumnya makruh. Memotong jenggot paling tidak hukumnya. Lalu ada orang yang ingin mengikuti nabinya untuk menggunakan jenggot. Lalu apa salahnya? Pengen diikuti nabi. Urusan kita nggak tumbuh, kagak tumbuh, jangan cemburu sama yang tumbuh. Problem itu. Maka kembali kita sampaikan, ayo kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada kitab-kitab para ulama. Imam Asy-Syafi'i juga termasuk bagian dari orang yang memakruhkan. Imam An-Nawawi juga termasuk orang yang memakruhkan. Sampai
memotong dalam arti memotong tipis. Maka Nabi mengatakan di dalam banyak hadis, khaliful musyrikin, khaliful majus, di dalam riwayat Imam Muslim. Berbeda kalian dengan orang majusi, berbeda kalian dengan orang musyrik. Kenapa? Kalau mereka mencukur jenggotnya habis, bersih. Kita nggak mau Nabi. Maka ikuti. Selain itu memang janji-janji Nabi SAW banyak aturan-aturan yang lain. Nah, kembali wala nakhudhu ma'al khaidin, ini kalimatnya. Jangan duduk ketika berbicara dengan orang-orang yang memang kurang paham tentang ilmu itu, belum digali secara dalam, lalu kemudian berbicara tentang satu hal-hal, apalagi sampai mengharamkan sesuatu yang disunnahkan. Ini menjadi fatal hukumnya bagi hukum agama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.